Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Halaman 102. At-tasi wal arba'una min syu'abil iman, yang ke-49 dari cabang-cabang keimanan. Ta'atu ulil amri. Ta'atul ulil amri, mentaati pemimpin. Liqauli ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasula, taatilah kalian, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada ar-rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri minkum, pemimpin kalian. Ketaatan kepada ulil amri minkum jika ulil amri mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di situ rahasianya tidak disebutkan lafaz ati'u. Jadi sebelumnya ati'ullaha wa ati'ur rasula, langsung wa ulil amri minkum. Tidak ada lafaz wa ati'u ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri jika mereka taat kepada Allah dan taat kepada ar-rasul. Qila hum umara'us saraya. Ada yang mengatakan umara'us saraya. Apa ini ulama usaraya? Belum saya cari tadi, kelewatan. Pemimpin perang. Berarti hum umara'us saraya, raja. Pemimpin apa presiden atau raja nih gitu. Qilahum umara'us saraya. Ada yang mengatakan, dikatakan ulil amri dalam lafaz ayat di atas adalah umara'us saraya, adalah para pemimpin-pemimpin, raja atau presiden. Wa qila hum al ulama'u, dan ada yang mengatakan ulil amri taat. Nah, dan ulil amri minkum, yaitu mereka adalah ahlul ilmi. Wa yuhtamalu ayyakuna aman lahuma, dan bisa jadi wa ulil amri minkum adalah pemimpin, bisa jadi presiden dan ulamanya. Jadi taat kepada pemimpin dan ulamanya. Fa in kana khasan fa bi amiris saraya asbah. Dan apabila secara khusus, maka para pemimpin yang harus ditaati dalam ayat tersebut adalah ulil amrinya adalah para pemimpin. Allahu a'lam. Wa li hadithi Abi Hurairah fi shahihaini, dan dengan sandaran hadisnya Abu Hurairah dalam kitab As-Shahihaini, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ata'ani, siapa saja ata'ani, taat kepada aku, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, faqad asallaha, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira, dan siapa saja yang mentaati pemimpin, faqad ata'ani, sungguh
dia telah mentaati aku. Wa man ya'sil amira faqad asani, dan siapa saja yang bermaksiat kepada pemimpin maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Wali hadis Abi Dzar fihima, dan juga dengan sandaran hadisnya Abu Dzar fihima fis sahihaini. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, isma wa ati, dengarlah dan taatlah. Walau abdan habasyian, meskipun yang memimpin engkau adalah seorang budak Habasyi, budak Ethiopia, sekarang negara Ethiopia. Mujaddal atraf, lafaz ini juga belum paham, insyaallah minggu depan. Footnote nomor 3, mujaddaul atraf maktu'uha wal muradu akhasul abid, dan yang dimaukan adalah budak yang paling rendah, yang paling hina. Wal makna, dan maknanya isma, dengarlah, wa ati, dan taatlah, lil amir, pada pemimpin. Wa in kana dani an-nasabi, meskipun pemimpin tersebut dari nasab yang paling buruk. Hatta laukan abdan aswada maktu'ul atraf ya'muru bit-ta'ah, sampai seandainya pemimpin tersebut adalah seorang budak hitam maktu'ul atraf yu'maru bit-ta'ah. Maktu'ul atraf dilimati dulu. Yu'maru bit-ta'ah, maka diperintahkan untuk tetap taat. Fata'atuhu wajibatun, maka taat kepada pemimpin adalah kewajiban. Wa imaratul abdi tatasawwaru idza wallahu ba'dul a'immah, dan kepemimpinan seorang budak itu dianggap jika sebagian pemimpin telah mengangkatnya. Au idza taglibu alal bilad bi syaukatihi, atau budak tersebut menguasai suatu negeri bi syaukatihi, dengan senjatanya, wa atsba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Fata'atuhu wa baqa'uhu amiran ma'ajam il kalimah wattihadil qulubi khairun, maka mentaati budak tersebut yang melakukan pemberontakan dengan senjata dan tetapnya menganggap mereka dia sebagai pemimpin untuk menyatukan kalimat dan mempersatukan hati, khairun, itu adalah lebih baik, minat tafarruqi, dari berpecah belah, wa ikhtilafi alaihi wa tashdidi amrihim, dan daripada berselisih menyelisihinya, dan wa tashdidi amrihim, tidak mentaati perintah mereka. Jadi seandainya ada pemberontakan, kemudian pemberontak tersebut menang, kita wajib mentaatinya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita belum pernah merasakan adanya pemberontakan. Kira-kira apa anak pemberontakan? Tentunya akan kacau. Dari lahir sampai hari ini kita masih dalam keadaan aman, dan itu adalah suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan yang tidak ada tandingannya kecuali setelah nikmat keimanan. Nikmatul amni la yushbihu nikmatun ghairu nikmatil iman. Kenikmatan nikmat aman itu tidak ada yang membandinginya selain nikmat keimanan. Itu yang ke-49, mentaati para pemimpin. Al-khamsuna min syu'abil iman, yang ke-50 dari cabang-cabang keimanan. At-tamassuku bima alai al-jamaah, berpegang teguh dengan apa yang jamaah berada di atasnya. Liqauli ta'ala, dengan sandaran ucapan Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wali hadis Abi Hurairah fi sahih Muslim,
dan juga dengan sandaran hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, man kharaja, siapa saja yang keluar minat ta'ati, dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan dia berpisah dari jamaah, summa mata, kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan dalam keadaan mati jahiliyah. Ini perlu dilihat syarahnya, apakah terus dihukumi kafir atau enggak. Wa hadisi Arfajata ibni Shuraih al-Asja'i radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim aidan, satakunu ba'di hanatun wa hanatun, akan terjadi setelahku hanatun wa hanatun. Catatan kaki nomor 3. Al-hanatu jam'u hanatin, ya kinayatun an kulli ismi jinsin. Itu adalah kinayah dari semua isim jenis. Wal murad, dan yang dimaukan adalah wal muradu bihahuna, dan yang dimaukan dalam hadis ini al fitanu wal umuru al hadisatu min syururin wa fasadin. Fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang baru, min syururin wa fasadin, baik berupa syururin, keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan. Jadi setelah aku Nabi Muhammad SAW akan terjadi hanatun, yakni fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang baru berupa keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan. Faman ra'aitumuhu, maka siapa saja ra'aitumuhu, yang kalian melihatnya, yufarriqu amra ummati Muhammad, perkara tersebut memecah belah urusan umatnya Muhammad, wa ya jami'un, sedangkan umat tersebut asalnya adalah satu, faqatuluhu, maka bunuhlah dia, kainan man kana minan nas, siapapun dia. Itu yang ke-50. Kemudian yang ke-51. Yo Mas Zaki, dibaca. Oh iyalah. Wala takun lil khainina khosima. Iya terjemah. Iya. Penentang. Iya Mas Aris terjemahin, wala takun lil khainina khosima. Lah ndelok iku. Paham apa enggak? Jangan-janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Terjemahannya seperti itu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ini ada asbabun nuzulnya, tapi belum tahu kesahihannya, disebutkan di sini. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan tu'mah, dan dia menyembunyikan barang-barang itu di rumah seorang Yahudi. Jadi tu'mah melakukan pencurian, kemudian barangnya disembunyikan di rumahnya Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu adalah orang Yahudi. Hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi SAW, dan mereka meminta agar Nabi SAW membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi. Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu adalah Tu'mah. Nabi SAW sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Itu asbabun nuzulnya, tapi belum tahu sohindaknya. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Berarti orang yang tidak bersalah siapa? Orang Yahudi. Orang yang berkhianat tu'mahnya. Seandainya
asbabun nuzulnya benar. Jadi perlu dilihat lagi sahih atau hendaknya. Wallahu a'lam. Wa qauli ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, innallaha sesungguhnya Allah. Duh, langsung situ ya. Dari atas belum tadi. Al-hadi wal khamsuna min syu'abil iman, yang ke-51 dari cabang-cabang keimanan, al-hukmu bainan nasi bil adli, menghukumi di antara manusia dengan adil. Liqauli ta'ala wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan jika kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah mereka dengan adil. Kemudian wa qauli ta'ala wala takun lil khainina khasima. Wa qauli ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala wa aqsitu, dan berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mahabbah, cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Bukan dimanakan dengan makna yang lain. Iradatus thawab, Allah hendak memberikan pahala. Tapi dimaknakan apa adanya. Adapun hakikatnya serahkan pada Allah. Wali hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihaini. Dan juga dengan sandaran hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la hasada illa fi isnataini, tidak boleh ada rasa hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun ata'allahu malan, seorang laki-laki yang Allah beri harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian dia menghabiskan harta tersebut pada perkara-perkara yang hak. Wa akharu, dan yang lain, ata'allahu hikmatan, seorang laki-laki yang Allah beri kepadanya hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Laki-laki tersebut yaqdi biha, mengamalkan hikmah tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkan hikmah tersebut. Kaitannya apa kira-kira dengan al-hukmu bainan nasi bil adli? Apa Mas Frendi? Biasanya hadis ini dipakai untuk menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Tapi di sini sebutkan al-hukmu bainan nasi bil adli, menghukumi di antara manusia dengan keadilan. Allahu a'lam. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara, yakni seorang yang memiliki harta, diberikan harta oleh Allah, kemudian orang tersebut menghabiskan harta tersebut dalam kebenaran. Dan yang lain Allah berikan hikmah, ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, karena pahalanya itu akan terus-menerus mengalir sampai hari kiamat. Wah, berarti aku tak mondok ben dadi ustaz. Ya, mengajarkan kebaikan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Dan tentunya perlu ditata ulang niatnya. Niatnya harus benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin riya, tidak ingin sum'ah, tidak ingin mendapatkan satu bagian dari bagian-bagian dunia dan lain-lainnya. Pokoknya murni harus niatnya Allah Ta'ala. Tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah. Tidak boleh pula pengen terkenal. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Maka dia akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Ta'atul ulil amri, terus at-tamassuku bima alai al-jamaah, al-hukmu bainan nasi bil adli. Yang keempat untuk malam ini, al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. As-sani wal khamsuna min syu'abil iman. Yang ke-52 dari cabang-cabang keimanan, al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Liqauli ta'ala, footnote nomor 1. Catatan kaki nomor 1.
I'lam, ketahuilah annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Sesungguhnya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran min ahamil umuri wa 'adhamiha, termasuk perkara yang paling penting dan paling agungnya. Bihi qawamul amri wa malakuhu. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar perkara itu akan tegak. Wa hifdzu syariah al-mutahharah, dan dengannya amar ma'ruf dan mungkar syariah yang suci ini akan terjaga. Wa rad'u al-munafiq, dan mencegah orang-orang munafik. Wa zajri al-fasik, sama mencegah orang-orang yang fasik. Wa bihi, dan dengannya amar ma'ruf dan nahi mungkar yatamayyazu al-khabisu an ghairihi, akan terbedakan al-khabisu, sesuatu yang buruk dari yang lainnya. Wa bihi, dengan amar ma'ruf nahi mungkar yartafi'u wal bala'u anil muti, musibah itu akan terangkat dari orang-orang yang taat. Wala ya'ummullahu al-kulla bi'adzabin, dan dengan sebab amar ma'ruf dan nahi mungkar Allah tidak meratakan dengan suatu azab. Li'anau, karena sesungguhnya idza kathura al-khabathu, jika telah banyak al-khabis, al-khubathu apa? Keburukan, amma al-iqaba as-salih wa toleh, maka siksaan itu akan merata, akan mengenai, menimpa orang-orang yang soleh dan orang-orang yang toleh. Wa idza lam yakhudhu ala yadid zalim aw syaka ayya ummahumullahu ta'ala biiqabin minhu. Wa idza lam yakhudhu, dan orang seandainya orang-orang yang soleh itu tidak yakhudhu, mengambil ala yadid zalim, artinya tidak mencegah suatu kemungkaran, ausyaka, hampir-hampir ayya umullah, Allah itu akan meratakan biqabin minhu, dengan suatu bencana darinya. Fayam, bagi maka selayaknya li talibil akhirah, bagi orang-orang yang mencari akhirat, wa muhibbis syariah, dan selayaknya bagi para pecinta syariat, wasa'i fi tahsili ridhallahi, dan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, ayataniya bihadzal amr, untuk memperhatikan perkara ini. Fa inna naf'ahu azimun, karena manfaatnya itu sangat besar. La siyama fi hadzal zaman, terlebih lagi di zaman ini, alladzi katsura fihi al-fasad, yang kerusakan di zaman ini telah sangat banyak. Wa amma at-tajahuru bil ma'asi, dan sudah merata orang-orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Contohnya apa ini? Maksiat dengan terang-terangan. Banyak. Ya contohnya, contoh banyak. Apa mereka tidak sadar bahwasanya itu maksiat? Tidak tahu. Masalah khamr, orang yang paling awam pun insya Allah sudah tahu lah itu haram, kan? Ya. Khamr sudah tahu, orang yang paling awam pun sudah tahu, tapi mereka melakukannya dengan terang-terangan. Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun, semua umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Wa amma at-tajahuru bil ma'asi, dan telah merata melakukan terang-terangan berbagai macam kemaksiatan. Wa fuqdul amri bil ma'ruf, dan telah hilang perintah pada yang ma'ruf. Wa fuqdul amiri bil ma'ruf, hilangnya orang-orang yang merintahkan pada yang ma'ruf. Wan nahyi anil munkar, dan hilangnya orang-orang yang melarang dari kemungkaran. Lidzalika, oleh karena itu, tasahalat al-awamu, orang-orang awam merasa tasahalat, bermudah-mudahan, wartakabu kulla mubiqatin, dan mereka melakukan wartakabu kulla mubiqatin, dan orang-orang awam melakukan
semua perkara-perkara yang membinasakan. Wa tawassau fi kulli maksiatin, dan mereka meluaskan berbagai macam kemaksiatan. Jadi kemaksiatan ditambah-tambahi terus, pokoknya semakin merata. Hatta amma dzalika al-khawas, sampai yang demikian itu menyentuh orang-orang yang khusus juga terkena dampaknya. Wa kana nasu ayarji'u ila ma kanu alai fil jahiliyatil ula, dan hampir-hampir manusia itu kembali ila ma kanu alaihi fil jahiliyatil ula, kepada keadaan jahiliyatil ula. Perempuan-perempuan yang tabarruj itu adalah tabarrujnya tabarrujul jahiliyatil ula. Apa tabarruj? Tabarruj. Barroja, tabarruj. Apa Mas Haris? Tabarruj. Dimanakan apa? Wis dadi bahasa Indonesia. Bersolek, berhias. Nah, tabarruj, bersolek, berhias. Nah, sekarang wanita mana yang tidak bersolek dan berhias? Kecuali wanita-wanita yang Allah rahmati. Setiap keluar rumah pakai minyak wangi, dandan. Padahal dandan ini harusnya untuk suami-suami mereka, tapi masih sekolah wis dandan pakai minyak wangi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terancam dengan ancaman Nabi alaihi salatu wasallam, ayumratin istatarat famarrat alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian, famarrat alal qaumi, kemudian dia melewati pada suatu kaum laki-laki, supaya laki-laki itu mendapatkan wangi dia, perempuan tersebut, fahiya zaniyatun, maka dia adalah seorang pezina. Ya, berarti adik-adik yang masih sekolah ini nganggo minyak wangi kabeh iki. Ya ora Mas Ari. Dulu sekolah di mana? Kesuma juga. Rada aman. Kancane mbah nek gurune. Jadi perempuan mana saja yang memakai minyak wangi supaya didapati, supaya laki-laki mendapati wanginya, maka dia adalah seorang pezina. Itu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana nasu ayarji'u ila ma kanu alai fil jahiliyatil ula wa la syakka anal ajra ala qadaril masyaqqah, dan tidak diragukan lagi sesungguhnya pahala itu sesuai kadar kesulitan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa annallaha nasiru auliyaihi wa hadihim, dan sungguhnya Allah lah penolong wali-walinya dan yang memberikan petunjuk kepada mereka. Wa hafidhuhum, dan Allah adalah penjaga mereka min syarri a'daihi, dari kejelekan musuh-musuhnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yansurannallahu may yansuruh, dan demi Allah benar-benar sungguh Allah akan menolong mereka-mereka yang menolongnya. Benar-benar sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya, menolong agamanya, menyebarkan agamanya dan mengamalkan syariatnya. Wa qala ta'ala wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, dan siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami. Sudah sampai situ. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.